Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Muqaddimah yang barusan saya baca merupakan muqaddimah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai khutbahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita di dalam kehidupan dunia ini tidak menginginkan yang namanya kerugian. Kita ingin selalu mendapatkan keberuntungan, baik itu di dalam perdagangan maupun yang lainnya. Namun ada satu kerugian jamaah sekalian, yang kerugian tersebut merupakan kerugian yang hakiki bagi diri seorang hamba, yaitu kerugian ketika menimpa agamanya, kerugian di hari kiamat nanti, dan kerugian di akhirat. Ada beberapa sebab jamaah sekalian atau keadaan di mana seseorang itu bisa menjadi rugi dunianya maupun akhiratnya. Yang pertama di antaranya adalah orang yang ketika diberikan kehidupan di dunia, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, namun dia tidak menggunakan waktunya untuk banyak beribadah, dia malah menyia-nyiakannya. Akhirnya ketika di padang mahsyar, ketika di mizan ditimbang amalnya, lebih berat amal keburukannya ketimbang amal kebaikannya. Inilah ciri orang yang merugi yang pertama. Padahal ketika di mizan tersebut, orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih sedikit, amal keburukannya lebih banyak, maka tentu orang yang demikian sangat mengkhawatirkan akan termasuk ke dalam ahli neraka, kecuali kalau Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yauma idzinil haq," dan timbangan neraca mizan pada hari itu adalah kebenaran. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, masalahnya jemaah sekalian, kesempatan untuk memperberat timbangan kebaikan itu kesempatannya hanya sekali, yaitu ketika kita di dunia. Maka kesempatan yang terbatas ini 60-70 tahun kurang atau lebihnya, inilah saat-saat yang berharga untuk kita bisa memperbanyak amal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jamaah sekalian, di antara ciri orang yang merugi yaitu orang-orang yang dia beribadah hanya ketika dia dalam keadaan senang, hanya ketika dalam keadaan mapan, dalam keadaan bahagia. Namun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesengsaraan, dengan kesusahan, dia tidak beribadah. Bahkan sebagian dari manusia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama yang mulia ini hanya karena sedikit cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah di saat senang, namun dia lupa kepada Allah di saat dia susah. Allah menegaskan hal ini di dalam surah Al-Hajj. Allah firmankan, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf," dan di antara manusia ada di antara mereka itu yang menyembah kepada Allah ala harf, seperti berada di tepian.
Fa in asabahu khairun, kalau menimpanya kebaikan, itma'an, maka dia merasa tenang, merasa tentram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabatu fitnah, kalau menimpanya satu ujian, satu cobaan, inqalaba ala wajhi, dia berbalik dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasirat dunya wal akhirah. Allah sifati golongan yang kedua ini rugi dunianya, rugi akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Artinya bisa kita katakan yang kedua ini jamaah sekalian, mereka ibadahnya hanya ketika senang, tapi diuji dia berbalik tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, sebagian orang sebaliknya, ketika dia dalam keadaan susah, dalam keadaan diuji, dia dekat kepada Allah, dia ibadah, tapi saat senang, saat bahagia, saat memiliki jabatan dan sebagainya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang sejati dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan diuji, mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, di antara ciri orang yang merugi yaitu orang-orang yang kufur, berpaling dari agama Islam. Ini jelas dikatakan sebagai orang yang merugi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman," dan barang siapa yang mengingkari, yang kufur sesudah dia beriman, faqad habita amaluhu, maka akan hapuslah amal-amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dia selama hidupnya beriman, di tengah jalan dia mengganti imannya dengan kekufuran, dia berpindah agama, maka demikian waliyadzubillah, kalau sampai dia wafat dalam keadaan seperti itu, rugi dunianya, rugi akhiratnya, terhapus amal-amal solihnya. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat di antara ciri orang yang merugi yaitu orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ikutannya. Ketika di situ ada arahan agama, maka dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, dia lebih mengedepankan bisikan syaitan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan hal ini, wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillah, dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara sebab yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kerugian yang kelima adalah ittiba qurana isu, mengikuti teman-teman yang buruk, berkawan dengan orang-orang yang tidak beriman, dekat dengan orang-orang yang tidak soleh. Cepat atau lambat jemaah sekalian, kita semua kepingin mengikuti teman kita, sahabat kita. Kalau teman kita orang yang baik, kita kepingin meniru sepertinya. Tapi sebaliknya, kalau teman kita orang yang tidak baik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, maka ini bisa mengakibatkan, mengkhawatirkan keimanan kita, amal soleh kita akan luntur, dan selanjutnya kita akan mengikuti kebiasaan teman-teman yang tidak soleh tersebut. Maka selektiflah di dalam memilih teman atau sahabat. Jauh-jauh hari Nabi SAW telah berwasiat, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama khalilnya. Khalil itu sahabat karib, sahabat dekat. Maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia bersahabat dekat. Pilihlah sahabat orang yang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Insya Allah kita kepingin meniru amal solihnya, keimanannya, dan kita akan termotivasi untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, termasuk di antara ciri orang yang merugi yaitu al-istighal bil mal wal walad anil faraid wal wajibat. Orang yang tersibukkan dengan hartanya, dengan anaknya dari menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, anak adalah titipan, anak adalah anugerah. Demikian pula harta adalah titipan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak melihat bagaimana kita mengelolanya, bagaimana sikap kita terhadap harta dan anak tersebut, apakah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ataukah justru sebaliknya. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah menyia-nyiakan, melalaikan kalian, janganlah melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal yang demikian, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi.
Orang yang beriman jamaah sekalian menggunakan hartanya, menggunakan anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melalaikannya dari kewajibannya untuk ruku', untuk sujud, untuk beribadah kepada yang Maha menciptakan dirinya. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ciri orang yang merugi, orang yang lalai akan salatnya. Tadyi as-salawatil mafruḍah, orang yang menyia-nyiakan salatnya, terutama salat yang 5 waktu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah," perkara yang pertama kali dihisab dengannya seorang hamba di hari kiamat dari amalnya adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Namun sebaliknya, kalau salatnya rusak, maka rusaklah, buruklah seluruh amalnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya rusak, dia salat tapi salatnya tidak baik, apalagi tidak salat, faqad khaba wa khasir, maka rusaklah dan rugilah amal-amal yang lainnya. Maka marilah kita perhatikan apakah salat kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah salat kita sudah sesuai dengan tuntunan agama atau belum. Kalau sudah istiqomahlah, tapi kalau belum maka masih ada waktu untuk memperbaiki. Dulu pernah ada sahabat yang salat, kemudian setelah itu beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Salatlah kembali karena sesungguhnya engkau belum salat. Sampai 3 kali pada akhirnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita untuk mengkaji bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, agar ibadah kita di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita beragama sesuai dengan yang dituntunkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara ciri orang yang merugi jamaah sekalian, orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia tidak percaya, dia mengingkari adanya hari akhir, dia mengingkari adanya hari berbangkit, dia mengingkari hari perjumpaan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal ini di dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat yang ke-31. Qad khasira, sungguh telah merugi alladzina kadzdzabu biliqa'illah, orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'athumus saa'ah, sampai ketika datang hari kiamat dengan tiba-tiba, dengan baghtah, qalu, mereka baru mengatakan, ya hasratana, sungguh kami merugi, ala ma farratna fiha, kami telah menyia-nyiakan dalam hal ini, wa hum yahmiluna auzarahum ala dhuhurihim, mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'ama yazirun, amat buruklah apa yang mereka lakukan berupa dosa tersebut. Orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari berbangkit dan berjumpa dengan Allah, termasuk ciri orang yang merugi. Kemudian jamaah sekalian, termasuk di antara ciri orang yang merugi, yaitu orang-orang yang banyak berbuat kezaliman kepada manusia. Ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang muflis. Beliau tanya kepada sahabat, siapa orang yang muflis itu? Para sahabat menjawab, yaitu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta. Maka Nabi SAW menjelaskan yang maknanya, yaitu orang yang muflis dari umat beliau, yaitu orang yang datang di hari kiamat bawa amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, tapi sayangnya mereka pernah memukul fulan, pernah memfitnah fulan, pernah melakukan ini dan itu kepada fulan berupa kezaliman. Akhirnya orang-orang yang dizalimi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kebaikan orang yang mendolimi diberikan kepada orang yang didoliminya sampai habis. Pada akhirnya dosa-dosa yang didolimi diberikan seluruhnya kepada orang yang mendolimi tersebut. Hati-hati, ini termasuk dosa yang agak berat menyelesaikannya, yaitu kedoliman kepada orang lain. Karena yang keempat syaratnya selain 3, yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Jangan sampai kita berbuat dolim. Kalau pernah kepada fulan atau fulan, selesaikanlah sebelum masalahnya sampai di akhirat. Yang terakhir jamaah sekalian, di antara ciri orang yang merugi, yaitu orang yang tidak melandasi kehidupannya dengan iman maupun amal soleh, yang mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Asr bahwasanya manusia seluruhnya adalah merugi kecuali 4 golongan: orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, saling mewasiatkan kebaikan atau kebenaran, dan saling mewasiatkan kesabaran. Mudah-mudahan jamaah sekalian, beberapa kriteria golongan orang-orang yang merugi tersebut menjadikan kita introspeksi diri untuk semakin memperbaiki kehidupan kita agar kita termasuk al-muflihun, orang-orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa in'amih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara perbedaan antara dunia dengan akhirat, yang pertama adalah dunia kesempatannya terbatas, akhirat kesempatannya terus abadi, tidak ada hentinya. Lalu yang kedua, perbedaan antara dunia dengan akhirat, yaitu dunia tempat seseorang untuk bisa beramal, bisa berbuat baik, bisa ke masjid, bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan izin Allah di dunia. Tapi di akhirat dia hanya menunggu amal perbuatan hasilnya. Kalau itu berupa kebaikan, pahala yang dia dapatkan. Kalau itu berupa dosa, maka dia tinggal menunggu hasil dari perbuatan yang tersebut. Maka dari itu kesempatan yang Allah SWT berikan di dunia ini sangat-sangatlah terbatas. Kalau tadi kita membicarakan al-khasirun, orang-orang yang merugi jamaah sekalian, maka siapakah al-muflihun, orang-orang yang beruntung itu? Di antara ciri orang yang beruntung, sebagaimana surah yang kita hafal seluruhnya adalah surah Al-Asr, yaitu orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal. Illal ladzina amanu, mereka melandasi diri mereka dengan iman. Buah dari iman, wa amilus solihat, mereka beramal soleh, mereka berbuat kebaikan. Setelah mereka memperbaiki diri mereka, mereka kepingin memperbaiki orang lain. Wa tawasau bil haq, mereka saling menasehatkan, saling mewasiatkan kebaikan. Karena itu kalau ada orang ngasih nasihat kepada kita dengan cara yang baik, maka terimalah, karena dia orang yang ingin menyelamatkan kita, dia orang yang kasihan kepada kita. Kemudian di dalam memberikan nasihat, di dalam memberikan penyampaian yang kebenaran tersebut jamaah sekalian, mesti ada ujiannya. Karena itu perlu kepada kesabaran. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ini di antara ciri orang-orang yang beruntung di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Asr. Kemudian yang kedua kita dapatkan dalam surah Asy-Syams, ciri orang yang beruntung di antaranya jamaah sekalian, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang atau orang yang mensucikan jiwanya. Ya, kita ternyata diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kata para ulama itu ada 3 hati yang salim, hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kita tentunya kepingin punya hati yang salim, yang sehat, yang jernih, yang mana mereka suka untuk mensucikan dirinya, jiwanya dari penyakit-penyakit hati yang ini tentu lebih berbahaya dari penyakit-penyakit jasmani. Kemudian di antara ciri orang-orang yang beruntung jamaah sekalian disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Ini makna keberuntungan menurut pandangan agama jamaah sekalian. Allah SWT sebutkan orang yang masuk ke dalam surga itulah keberuntungan yang besar. Di lain ayat, faman zuhzi'a 'anil nar, orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat tanya, siapa yang tidak mau ya Rasul? Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang durhaka kepadaku dialah orang yang enggan, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang terakhir jamaah sekalian, di antara ciri orang yang beruntung yaitu orang yang bersemangat untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama, karena Nabi SAW menyatakan, wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Adanya majelis-majelis ilmu jamaah sekalian, ini semua manfaatnya sangat banyak, di antaranya mengokohkan iman kita, mengokohkan
mengokohkan amal soleh kita, menambah teman-teman yang soleh bagi kita, dan selanjutnya dengan majelis-majelis tersebut akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, menambah pengetahuan kita tentang agama, dan lebih mendekatkan kita kepada Quran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya jemaah sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat terutama untuk diri saya dan untuk para jemaah sekalian. Masih ada waktu, yaitu sisa kehidupan kita. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas iman, takwa maupun amal-amal soleh kita. Thumma alamu anna Allah amarakum bi amrin azim bada'a bihi bi nafsihi faqala fi muhkamit tanzil Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah dari kami berbagai macam penyakit, wabah dan hal-hal yang berbahaya ya Allah dalam kehidupan kami. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan, rizki yang halalan, thayyiban dan barokah, dan anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh maupun solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على